Cara mewujudkan pekerjaan impian Anda. Menyelaraskan diri dengan potensi-potensi baru dalam kuantum. Disarikan dari buku Becoming Supernatural karya Dr. Joe Dispenza. Ketika putra tertua saya, Jais, menyelesaikan sekolah pasca sarjana, dia bekerja di sebuah perusahaan besar di Santa Barbara yang membuat kamera canggih untuk keperluan militer. Ketika dia menyelesaikan kontraknya, dia pindah ke San Diego untuk bekerja di sebuah perusahaan startup. Namun, beberapa saat kemudian, dia kecewa dengan manajemen dan memutuskan untuk meninggalkan perusahaan dan melakukan perjalanan. Dia seorang peselancar ombak besar, sehingga dia berencana untuk pergi ke Indonesia, Australia, dan Selandia Baru selama 7 bulan. Dia membawa koper dan papan selancar dan segera berangkat. Setelah 6 bulan, dia menelepon saya dari Selandia Baru dan berkata, "Ayah, aku harus mulai berpikir tentang apa yang akan kulakukan ketika kembali ke dunia nyata. Aku ingin menciptakan pekerjaan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi aku ingin melakukannya secara berbeda. Aku telah belajar banyak dari perjalananku." "Oke," jawab saya. "Harus ada sebuah potensi di medan kuantum yang kamu bisa menyelaraskan diri dengannya terkait pekerjaan baru itu. Ambil selembar kertas dan tulis huruf P di atasnya dan gambar 2 garis berlekuk di sekitarnya untuk merepresentasikan medan elektromagnetik." Setelah dia melakukannya, saya berkata, huruf P adalah simbol yang merepresentasikan sebuah kemungkinan intensimu yang jelas tentang pekerjaan yang kamu inginkan. Tapi sekarang kita harus tahu pasti jenis pekerjaan yang kamu inginkan, sehingga mari kita buat daftar apa yang penting bagimu dalam pekerjaan ini. Ayah ingin kamu memikirkan apapun yang terkait huruf P, yang berarti pekerjaan baru itu. Di bawah huruf P itu, ayah ingin kamu menulis kata intensi dan mendaftar secara spesifik apa yang kamu inginkan dalam pekerjaan barumu. Kamu bisa menuliskan apapun yang kamu inginkan, kecuali kapan atau bagaimana itu akan terjadi. "Aku ingin bisa bekerja dari mana saja di dunia," katanya kepada saya, "dan aku ingin menghasilkan uang yang sama dengan yang kuhasilkan di pekerjaan lamaku atau lebih. Aku ingin memiliki kontrak independen selama 6 bulan hingga 1 tahun, dan aku harus mencintai apa yang kulakukan." "Bagus, ada lagi?" tanya saya. Aku ingin menjadi bos bagi diriku sendiri dan memimpin timku sendiri," katanya. "Oke, sekarang intensimu sudah jelas," kata saya padanya. "Setiap kali kamu memikirkan huruf P, bisakah kamu mengaitkan huruf itu dengan arti yang baru saja kamu berikan semua hal spesifik yang kamu inginkan yang baru saja kamu tulis?" Dia bilang bisa melakukan itu. Kemudian saya memintanya untuk memikirkan bagaimana perasaannya ketika itu terjadi. Di samping atau di bawah intensi yang kamu tuliskan untuk memperjelas pekerjaan barumu, ayah ingin kamu menulis emosi luhur energi masa depanku. Sekarang mari kita buat daftarnya satu persatu. Merasa berdaya, mencintai kehidupan, merasa bebas, dan penuh syukur, katanya kepada saya. Mengidentifikasi emosi-emosi luhur yang akan dia gunakan untuk menarik pekerjaan ini kepadanya. Sekarang tinggal menyusunnya. Perhatikan gambar berikut ini untuk melihat lebih jelas tentang apa yang dilakukan oleh Jais. Kamu punya banyak waktu sekarang. Kamu tidak melakukan banyak hal selain berselancar dan bersantai dalam liburanmu, kata saya padanya. Sehingga seharusnya mudah bagimu untuk menciptakan masa depanmu. Apakah kamu bisa berkomitmen untuk melakukan apa yang diperlukan untuk memancarkan ciri khas elektromagnetik barumu ke medan kuantum setiap hari? Dia setuju. Kemudian saya dan dia meninjau konsep menemukan momen sekarang. Menjadi terpusat,
dan meningkatkan energinya agar energinya itu mampu membawa intensinya untuk masa depannya. Pertahankan saja simbol huruf P itu di mata pikiranmu ketika kamu memancarkan energi itu keluar. Kata saya, seperti menyetel radio dan memilih frekuensi yang membawa informasi. Semakin lama kesadaranmu bertahan dalam energi ini atau semakin lama kamu menyadari masa depanmu, semakin besar kemungkinan pengalaman itu tertarik kepadamu. Maka, selaraskan saja dirimu dengan energi masa depanmu setiap hari. Dan ingat, apapun yang kamu pancarkan ke medan kuantum adalah eksperimenmu dengan takdir. Ketika ada keselarasan vibrasi antara energimu dan energi dari potensi ini, ia akan menemukanmu. Jadi, Jais, bisakah kamu melakukannya? Ya, jawabnya. Dan kemudian, setelah kamu berada dalam state of being baru itu selama beberapa waktu, Ayah ingin kamu berpikir tentang apa yang akan kamu lakukan dalam pekerjaan barumu. Lanjut saya. Pilihan apa yang akan kamu buat? Hal apa yang akan kamu lakukan? Pengalaman apa yang menantimu dan bagaimana rasanya ketika mengalaminya? Ayah ingin kamu hidup dalam realitas masa depan pada momen sekarang. Cukup ingat masa depanmu dari state of being baru itu. Tidak seperti orang-orang yang cenderung terobsesi dengan hal terburuk yang bisa terjadi pada mereka setiap hari. Saya meminta putra saya untuk terobsesi dengan beberapa hal besar yang bisa terjadi ketika pekerjaan barunya menemukannya. Pikirkan tentang kapan kamu harus berselancar, perjalanan yang bisa terus kamu lakukan, yang akan bekerja denganmu, kekuatan mereka, dan uang yang bisa kamu tabung untuk beli rumah dan mobil. Saya mendorongnya. Bergembiralah dengan ide-ide itu setiap hari. Jais akan mempersiapkan otak dan tubuhnya agar merasakan seolah-olah masa depan yang diinginkannya telah terjadi. Gila cara Jais yang menciptakan pekerjaan barunya. P adalah simbol yang merepresentasikan pengalaman baru berupa pekerjaan yang potensial. Di sisi kiri, di bawah intensi, dia menetapkan kondisi-kondisi spesifik dari jenis pekerjaan yang dia inginkan. Di sisi kanan, di bawah emosi luhur, dia menetapkan emosi-emosi spesifik yang akan dia rasakan ketika pengalaman itu terjadi. Dengan menyatukan dua elemen ini, dia mengubah energinya setiap hari untuk menarik pekerjaan barunya. Dan karena tempat kamu menempatkan perhatianmu adalah tempat kamu menempatkan energimu, saya melanjutkan. Ayah ingin kamu menginvestasikan perhatian dan energimu ke masa depan yang baru itu. Dan seperti tubuhmu yang mengikuti pikiranmu ke kamar mandi setiap pagi menuju yang diketahui. Jika kamu terus melakukan proses ini, tubuhmu akan mengikuti pikiranmu menuju yang tak diketahui. Jais setuju untuk melakukan meditasi setiap hari. 1 bulan kemudian dia kembali. Dan ketika mendarat di Los Angeles, dia mengirimkan pesan kepada saya dan bertanya, "Ayah, aku di Amerika Serikat lagi. Bisakah kita bicara?" Gumam saya, "Mari kita mulai." Maka saya meneleponnya, bertanya tentang kabarnya. "Semuanya oke," jawab Jais, "tapi uangku sudah menipis. Aku tak tahu apa yang akan kulakukan sekarang, Ayah." Di dalam diri saya berkata, "Jangan khawatir, nak. Ayah akan memberimu uang sampai kamu bangkit kembali." Tetapi guru di dalam diri saya menang dan menjawab, "Itu sangat keren, nak. Karena sekarang kamu benar-benar harus berkreasi. Sekarang kamu berada di dalam yang tak diketahui. Beritahu ayah bagaimana kelanjutannya." Dan saya menutup telepon. Saya bisa merasakan ketidaknyamanannya, tetapi saya mengenal putra saya dan saya tahu dia akan fokus dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Karena benar-benar merasa tertantang, Jais harus meningkatkan permainannya dengan serius. Dia pergi ke Santa Barbara untuk menemui teman-teman sekosnya di kampus. Dan banyak dari mereka pergi bermain snowboarding selama 4 hari seperti yang mereka lakukan bersama setiap tahun. Setelah 4 hari, dia tinggal sejenak di Santa Barbara sebelum pulang, dan dia kebetulan berjalan ke toko selancar. Tiba-tiba dia bertemu seorang desainer surfboard fin, sirip papan selancar,
top dunia yang kebetulan juga ada di sana. Mereka mulai berbicara, dan tak lama kemudian desainer tersebut memberitahu Jace, "Aku sedang mencari seorang teknisi untuk merancang Surfwarfin. Kami akan merevolusi industri ini bersama. Aku membutuhkannya selama 6 bulan hingga 1 tahun, dan dia bisa melakukan apa saja asal itu bagus buat bisnis ini. Aku hanya peduli pada produk berkualitas tinggi." Anda bisa menebak bagaimana cerita ini berakhir. Jace mendapatkan pekerjaan itu dengan kontrak 1 tahun yang bisa dia perpanjang kapan saja. Dia menghasilkan lebih banyak uang sekarang daripada yang dia dapatkan di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Dia menyukai karier barunya karena hobinya berselancar. Terkadang dia mengirimi saya pesan dan berkata, "Aku hanya heran bagaimana bisa mereka membayarku karena ini." Dia bos bagi dirinya sendiri. Dia bisa bekerja dari manapun, dan dia bisa berselancar untuk mencoba semua Surfwarfin. Dia jatuh cinta pada hidupnya. Ia tak harus mengirim resume, tak perlu menelepon atau berkirim surel, dan tak perlu pergi kemanapun untuk wawancara atau mengisi aplikasi. Pengalaman itu menemukannya. Ketika kita menjadi nobody no one, nothing nowhere in no time, kita mengalihkan perhatian dari semua gangguan di dunia luar yang menghalangi kita, untuk hadir bersama medan kecerdasan di dalam diri kita dan segala yang ada di sekitar kita. Kita menyelam ke dalam diri dan hadir bersama dengan yang selalu hadir bersama kita. Ketika kita hadir bersama kesadaran yang berada di mana-mana itu, seolah-olah kita sedang melihat langsung ke cermin kesadaran itu melihat kembali pada kita. Dan pada akhirnya kesadaran itu bisa mencerminkan apa yang kita inginkan, yang kita tunjukkan padanya. Semakin lama kita bertahan di tempat yang imaterial ini dan menginvestasikan perhatian dan energi kita ke dalamnya, semakin dekat kita dengan medan kuantum. Dan ketika kita berada di tempat di mana seluruh potensi eksis, ketika kita mengubah energi kita, maka kita pun mengubah hidup kita. Ketika kita bergerak ke arah medan kuantum dan percaya pada yang tak diketahui tanpa mengembalikan kesadaran ke dunia material panca indera, dalam realitas 3 dimensi kita mengalami lebih banyak kesatuan oneness dan keutuhan wholeness di dalamnya. Proses itu mulai memenuhi kekurangan kita, keterpisahan kita, dualitas kita, penyakit kita, dan kepribadian kita yang retak. Biologi kita menjadi lebih utuh karena kita pun menjadi lebih utuh. Bagaimanapun, ketika kita utuh, takkan ada kekurangan yang kita alami. Tak ada yang luput pada titik itu. Kita hanya mengamati apa yang telah eksis di medan kuantum, dari seluruh kemungkinan atau potensi dan memanifestasikannya ke dalam kehidupan, dengan perhatian dan energi kita. Maka, sekarang saya harus bertanya kepada Anda pengalaman apa di luar sana di medan kuantum yang menanti untuk menemukan Anda.